Salam, selamat siang ibu-ibu SPPer Seresot GKE Tamiang Layang. Selamat bertemu lagi dalam ibadah rutin KPIPer bulan Maret tahun 2021. Seyogianya pada ibadah KPIPer bulan ini kita melaksanakan di Jemaat GKE Sumur. Tapi karena keadaan masih dalam COVID-19, maka kita akan melaksanakan ibadah secara virtual. Pada ibadah hari ini itu akan dipimpin oleh Pendeta Helmiani STH. Kemudian untuk menyanyikan lagu himne KPIPer dari Jemaat GKE Harara, dan untuk menyampaikan puji-pujian atau vokal grup itu dari SPPer GKE Tamiang Layang lingkungan Sinai. Untuk doa pengakuan dosa, pengucapan syukur dan pembacaan Alkitab dari pengurus SPPer GKE Sumur. Untuk doa persembahan itu dari Bendahara KPIPer Resort GKE Tamiang Layang. Baiklah, kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu himne KPIPer. Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan habiskan ibadah kita pada sore hari ini dengan menerima foton dan salam. Pertolongan bagi kita ialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, anugerah dan sejahtera turun atas kita sekalian yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Oh
urapan syukur kami senantiasa hanya kami lantunkan kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Karena hingga saat ini kami masih merasakan begitu besar kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada kami di tengah-tengah dunia ini dengan baik. Dan di atasnya itu Tuhan pun sudah memberikan berkat-berkat yang berkecukupan. Pada kesempatan saat ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami ibu-ibu SPPR yang ada di jemaat atau resort kami yang layak beribadah secara daring, yang sebagaimana kami laksanakan, kami berkunjung ke jemaat-jemaat yang ada di tempat atau di resort kami yang layak ya Tuhan. Oleh karena keadaan COVID-19 ini sehingga mengurangi aktivitas kami, dan saat ini kami melaksanakan ibadah daring, namun kami percaya tidak mengurangi makna ibadah kami pada saat ini. Keinginan dan tujuan kami hanya ingin memuji dan memuliakan serta mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. Untuk itu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah hati dan pemikiran kami masing-masing. Biarlah ibadah kami senantiasa berkenan kepadamu. Saat ini Bapa di sorga, dan penuh kerendahan hati kami memohon ampunan daripadamu. Oleh karena kami kerap kali melakukan dosa dan pelanggaran di hadapanmu. Engkau jangan memperhitungkan dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Bapa. Namun Tuhan, hapuskanlah dosa pelanggaran kami itu. Suci dan kuduskanlah kami, agar senantiasa kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Allah yang penuh kasih, berilah kami senantiasa kekuatan dan kekuatan, agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang selanjutnya yang telah dibebankan kepada kami, sehingga pintu-pintu berkat-Mu akan terbuka dan tercurah atas kami sekalian, sehingga penuh dengan kesukacitaan kami ya Bapa di surga, ibu-ibu KPPR yang ada di resort kami yang layak. Kami berdoa untuk pengurus KPPR yang ada di resort kami ya Bapa, baik dari resort kami yang layak sampai ke jemaat-jemaatnya. Kami percaya Engkau akan memperhitungkan jari lelah yang mereka lakukan, dan Engkau akan memberikan kesehatan dan kekuatan, menambahkan berkat-berkat di dalam pekerjaan mereka yang sudah mereka lakukan, yang senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami ini, agar senantiasa ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu, maka kami akan disucikan oleh-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, doa permohonan dan pengampunan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini 25 Maret 2021 sesuai dengan Almanak Nas GKE, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Sabda Tuhan Yesus yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Shalom, ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan ibu-ibu sekalian dalam ibadah Kapiper kita pada bulan ini, bulan Maret, yang dilaksanakan di Jemaat GKI Sumur. Hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Maret tahun 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Yobelis, yaitu dari Filipi pasal 2 pertama hingga ayat ke-11. Ibu-ibu, saya tidak mengulangi untuk membaca firman Tuhan ini, tapi saya akan mengajak kita semua untuk langsung bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa meminta kuasa dari Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang memberkati kami, Allah yang peduli kepada kami, Allah senantiasa menyapa kami. Saat ini kami rindu disapa kembali dengan kebenaran firman-Nya dari Filipi pasal 2 pertama ayat yang ke-11. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memenuhi mengikuti setiap kita yang beribadah meskipun secara virtual saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau jamah dan Engkau berkati, dan seluruh itu yang beribadah juga yang dapat kekuatan dan berkat dari Tuhan yang pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Ibu-ibu, Filipi pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kekuatan kita orang percaya ini adalah terletak pada kesatuan hati, pikiran, perasaan, kasih, jiwa, dan tujuan. Dan selama ini sungguh kita bersyukur bahwa kita sudah boleh bersama-sama bekerja sama dengan baik, dan seluruh pengurus Kapiper dan seluruh ibu-ibu anggota SPIPER Resub di kami yang lain dalam satu wadah yang diketuai oleh pengurus Kapiper Resub di kami yang lain. Nah, ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa kerjasama yang baik, kebersamaan, kesatuan, persekutuan yang begitu indah yang sudah kita pupuk selama ini adalah sebuah kekuatan untuk kita bisa terus mendekatkan diri kepada Tuhan, memperkuat iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga kita akan tetap terus mengalami rasa dekat dengan Tuhan, dan itu akan menumbuhkan rasa sukacita kebahagiaan yang akan kita pancarkan di tengah-tengah keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan-pasangan kita, dan kepada teman-teman serta sahabat-sahabat kita. Karena hati yang bahagia itu akan terpancar lewat sikap kita, lewat tutur kata kita, bahkan lewat raut wajah kita. Dan orang yang melihat kita tentu juga akan ditularkan oleh rasa kebahagiaan dan sukacita itu. Itu yang dikasih oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, ini sudah barang pasti mengancam persekutuan. Karena tidak jarang ada dalam sebuah persekutuan itu ada orang-orang tertentu yang merasa dirinya lebih penting, yang merasa dirinya lebih hebat, lalu menjadi sombong, kemudian menganggap rendah orang lain. Ini sudah barang pasti menjadi ancaman dalam persekutuan kita. Lebih yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, karena orang seperti itu yang menjadi prioritas mereka bukan lagi kepentingan persekutuan atau kepentingan bersama, tapi kepentingan pribadi. Ini yang bisa mengancam persekutuan itu semua. Nah, Paulus dalam nas kita ini juga berbicara tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan itu, supaya jemaat bisa sehati sepikir di dalam Tuhan, kemudian meneladani Kristus yang karena kerendahan hatinya rela mengosongkan dirinya, rela meninggalkan kemakuasaannya untuk datang ke dalam dunia, rela disiksa, dihina, menderita, sengsara, bahkan mati karena cinta yang besar. Biar dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Paulus mengajak kita lewat nas ini supaya belajar dari keteladanan Kristus, dari kerendahan hati Kristus. Karena cintanya yang besar, rela merendahkan diri demi untuk menjadi juru selamat bagi kita.
Dan saya tahu bahwa perkara merendahkan diri ini ibu bukanlah perkara yang mudah. Perlu kekuatan, perlu kebesaran jiwa untuk melakukannya. Menganggap orang lain lebih penting, bisa menghargai orang lain, tanpa melihat dan memandang siapapun ia, latar belakang dan status sosial. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan. Jadi ajakan firman Tuhan hari ini, mari kita terus bersama-sama kita pupuk kasih persaudaraan, kebersamaan, kesatuan kita sudah kita jaga pelihara selama ini. Terus kita tingkatkan ke depan agar kita semakin kuat. Karena inilah kekuatan kita, kebersamaan dan persatuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita bersama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus. Puji syukur, hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Karena kasih berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan pribadi kami. Dan sampai saat ini kami tetap dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang apapun juga. Meskipun berada di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, kami yakin bahwa kasih dan berkat Tuhan jauh lebih besar daripada virus ini. Kami semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh pengurus KPP Resort di kami yang lain, bersama dengan seluruh SP Parsa Resort di kami yang lain. Terima kasih atas penyertaan Tuhan buat kami sekalian. Terima kasih buat persekutuan, buat kebersamaan yang sudah mampu dibina selama ini. Kerjasama yang baik sudah dibangun, dipupuk dalam kasih dan persaudaraan. Biarlah kami tetap seia, sekata, satu hati, satu pikiran, dan satu perasaan di dalam Tuhan. Kami terus belajar merendahkan diri kami masing-masing. Tidak menganggap kami lebih hebat dari yang lain, tapi kami bersama-sama sebagai satu kesatuan, anggota dari setiap masing-masing yang tentu memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saya percaya ke depan seluruh program kantor boleh dilaksanakan dengan baik. Lebih Tuhan dipermuliakan lewat ini semua. Serahkan setiap usaha dan kerja kami masing-masing, setiap rumah tangga dan keluarga kami, dan anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan menggapai meraih masa depan. Terlebih saat ini mereka harus belajar dari rumah, berjuang. Saya percaya Tuhan bahwa mereka tetap tekun ulet gigi memperjuangkan masa depan mereka. Dan demikian kami yakin masa depan yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat anak-anak kami. Terima kasih Bapak di dalam surga, dan serahkan semua kehidupan hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa dan harap kami Bapa. Kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sudah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu SPPer yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita bisa kita kumpulkan ke bendahara-bendahara SPPer di SPPer jemaat masing-masing. Dengarkanlah pengantar persembahan syukur kita yang diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada saat ini kami dapat datang ke hadirat-Mu bukan karena kuat dan hebat kami,
melainkan itu semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Kami menyadari ya Bapa akan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu kiranya kasih-Mu terus tercurah bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, yaitu tubuh dan jiwa kami. Kiranya persembahan kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat dimanapun berada. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, ibu-ibu SPPR yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 130 bait 1 dan yang kedua. Hidup yang jujur. Bersama-sama kita hadir dalam ibadah kapital kita pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Ibu-ibu dimohon berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami dari pengurus Kapiper Resort GKE Tamiang Layang
mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Helmiani STH, kepada SPPR GKE Sumur, kemudian SPPR GKE Harara, SPPR GKE Tamiang Layang Lingkungan Sinai, dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan ibadah hari ini. Sampai bertemu ibadah KPIPER bulan April tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita